Dia nampakin mukanya aja biar nggak dikira. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa la fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya Ngawur, salah bacaannya. Ya. Bapak salah aja. Nandar. Salah bacaannya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana anak buah Manu Bulu CS ya, mereka mencoba membuat tipu daya dengan cara-cara mengaku sebagai seorang murtadin dan membaca ayat-ayat Al-Quran di mana mereka bersalah-salah ketika membaca dan dikoreksi oleh Ustadz Nandar. Mereka pun tidak terima dan oleh karena ketakutan ya, ketahuan bahwasanya mereka itu adalah para pendusta, maka bosnya ini pun langsung memotong ya dari koreksi yang dilakukan oleh Ustadz Nandar ya. Jadi kaum muslimin wajib ya kita tekankan putra-putri kita untuk membaca Al-Quran secara benar supaya mereka tidak tertipu oleh orang-orang seperti Manu Bulu CS ini ya. Mereka tidak tertipu, mereka tidak terbedaya dengan hal-hal yang dilakukan oleh para kaum kafir, di mana mereka mencoba membuat tipu daya dengan lesan-lesan mereka, dengan perilaku mereka agar memikat umat Islam murtad dari agamanya, kan begitu ya. Jadi kita mesti berhati-hati, di mana Yusuf Manu Bulu ini ketakutan ya, dan mereka pun takut akan teks asli. Nah inilah ya, karena memang mereka ini kan umat terjemahan. Ketika dibacakan tentang bagaimana ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka yang notabene adalah original teksnya, mereka ketakutan. Malah jangan bicara masalah Ibrani, bahasa Yunani. Mereka ketakutan karena apa? Takut ketahuan dustanya. Bahasanya memang kitab mereka ya, kitabnya orang Kristen ini acap kali mengalami perombakan-perombakan di dalam terjemahannya yang tidak sesuai dengan ayat-ayat yang ada di kitab teks originalnya ya. Jadi mereka ini mencoba ya untuk menipu kita dengan terjemahan ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka yang sesungguhnya tidak sesuai dengan bunyi teks aslinya. Nah, ketika Ustadz Nandar ini memberikan penjelasan, mereka selalu saja memotong. Oleh karena apa? Ketakutan, ketahuan bahwasanya kitab mereka adalah kitab yang ngipul gitu ya. Oke, demikian videonya. Mari kita saksikan kaum muslimin. Iman dulu nih, benteng iman ini Muslim apa Kristen? Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf Manu Bulu, jangan dikik ya. Saya Evangelis Yonatan Nandar. Oh iya, saya tidak akan kick Anda, cuman yang penting Anda berdiskusi yang sesuai dengan aturan ya. Oke. Saya mau bertanya kepada Mbak Widya. Sebentar, jangan dulu, tahan dulu ya. Kita nanti saya yang atur. Oke, kita ke Fauzan Ahmad. Ini Muslim apa Kristen? Oke, kita ke Fauzan Ahmad. Fauzan Ahmad, selamat malam Pak. Suaranya dubbing. Selamat malam Pak. Ya, Kristen Muslim? Muslim Pak. Oke, baik. Ya. Oke, kita masih ada lagi nggak ya Muslim? Nggak ada ya? Oke. Oke, sekarang saya mau tanya boleh nggak Pak? Sebentar, nanti saya kasih kesempatan. Kita angkat dulu nih Sahabat TV ini, Sahabat TV.
Ya, selamat malam Pak Yusuf. Ya, selamat malam, sahabat TV. Ya, Ya, tahan dulu ya. Sahabat TV, berjumpa di sini dengan Evangelis Yonatan Nandar. Ya, baik. saya sarankan Pak Nandar, Anda jangan pakai evangelis ya. Karena Anda punya evangelis tidak bisa dibuktikan. Jadi tolong jangan pakai evangelis. Kalau Anda pakai evangelis, saya bisa membuktikan. Saya akan keluarkan Anda kalau Anda pakai evangelis. Itu keterangan yang tidak benar. Saya benteng iman deh. Saya benteng iman. Saya bukan Yonatan Nandar. Jadi jangan pakai evangelis di sini ya. Karena saya dari dulu minta bukti. Mana bukti Anda penunjukan dari gereja mana? Lanjut. Oke, ya. Baik. Oke, sekarang kita Pak Ahmad Subekti, masih ada yang mau ditanyakan? Udah cukup? Oh, nyimak, yaudah. Nggak ada, kita keluarkan Anda dulu ya, Ahmad Subekti, karena ini banyak yang mau berdiskusi. Oke, kita keluarkan dulu Ahmad Subekti. Oke, sekarang saya kasih kesempatan kepada Pak Nandar. Jadi kita kasih waktu Anda menyampaikan pertanyaan 5 menit dan kemudian akan ditanggapi. Ya, kita atur timer dulu ya. Kita atur timer dulu. Sudah? Sebentar. Kita atur timer dulu ya, supaya diskusinya enak, lancar ya. Ya. Jadi sistem diskusinya pada saat Anda berbicara tidak ada yang memotong ya. Nanti pada saat Kristen yang menjawab atau murtadin yang menjawab, Anda juga tidak boleh memotong ya, supaya diskusi kita terarah. Oke, silakan Pak Nandar, silakan. Ya, ini sebelum saya bertanya, saya ingin menentukan bahwa saya ingin berdiskusi dengan Widya, ya. Ya, kalau bisa sih tunjukin wajahnya. Oke, ini Pak Nandar sebentar ya, tahan dulu waktunya, tahan dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Widya menjawab sepotong, nanti bisa dibantu sama Pak Kace ya. Oke, silakan Mbak Widya. Pak Nandar, silakan Pak Nandar. Waktunya kita jalankan. Oke, silakan. Ya, saya kan belum menyimak tadi apa yang diperbincangkan oleh Mbak Widya ya. Jadi tolong buktikan kepada saya bahwa memang Mbak Widya itu dulu adalah Muslim. Itu saja dulu ya. Silakan dijawab. Oke, silakan Mbak Widya dijawab. Baik Pak, Widya akan jawab ya. Widya memang terlahir dari keluarga muslim dan dibesarkan oleh keluarga muslim. Tetapi ketika Widya di muslim itu ya banyak seperti Widya seringan hal sholat gitu, ataupun itu namanya bilang ibadah, sholat, ngaji segala macam. Sampai saat ini pun kadang seperti yang mungkin Bapak Widya tanya, perlu bukti kalau Widya dari agama seberang. Keluarga Widya semuanya masih Muslim. Hanya Widya sudah memilih keputusan untuk mengikut Yesus. Karena bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Jadi pada saat jangan ceramah ya. Buktikan kepada saya Anda Muslim. Tunjukkan kepada saya. Tolong bedakan ikhfa dengan ikhfa sakawi. Coba jelaskan. Enggak. Semua orang juga bisa mengaku sebagai Muslim, ya kan? Apalagi nggak ada wajahnya. Pak Nandar sebentar. Tadi kan saya sudah bilang peraturan di awal, kalau narasumber sedang berbicara, Anda jangan memotong. Ini diskusi, ya. Belajar intelektual sedikit ya, supaya kita sama-sama bicaranya enak gitu, ya. Oke, lanjut. Sorry. Silakan. Silakan Mbak Widya dilanjutkan. Ya, jadi Bapak harus bukti apa? Harus Widya seperti membaca salah satu dari dalam apa Al-Quran,
Tunjukkan wajahmu. Tunjukkan wajahmu, kalau kayak gitu bisa aja kamu lihat latinnya. Ya, Tunjukkan jangan wajahmu. dipotong. Pak Nandar, jangan dipotong. Ya, Anda dengar saja dulu. Ya, dari tadi wajahnya sudah ditunjukkan. Iya. Dari tadi wajahnya sudah ditunjukkan. Ini hanya untuk menghemat baterai dan juga menyesuaikan dengan kondisi signal. Jadi beliau tidak tampilkan wajah dari tadi waktu live itu, wajahnya sudah tampil terus di situ. Ya gitu Bapak. Jadi jangan Oke, Bapak boleh bertanya, mau Bapak bertanya apapun, tapi dengan hati yang tenang ya Pak, hati yang damai, jangan emosi, karena ketika kita emosi bukan lagi. Saya nggak emosi. Oke, puji Tuhan kalau nggak emosi. Jadi Bapak perlu bukti apa kalau Widya memang benar-benar dari Muslim? Sampai saat ini Widya masih mau mengatributkan, walaupun Widya memakai hijab, karena Widya beradaptasi di sini. Widya ikut sama orang tua Widya, Bapak Ibu Saudara-saudari, karena Widya menghargai lingkungan sekitar juga, gitu. Oke, masih ada Mbak Widya mau ditambahkan? Tahan dulu timernya. Bapak boleh tanya gitu, mau bukti seperti apa kalau Widya itu benar-benar dari agama Muslim? Karena dari Mbak Widya gini, Mbak Widya tunjukkan aja wajahnya sebentar, masih menggunakan hijab. Ya, Oke, terus ya, terus bacakan aja salah satu ayat di dalam Al-Quran yang Mbak Widya selama ini lakukan. Silakan. Ya, Widya akan bacain salah satu ya. Ini bacaan ayat kursi yang sering sangat-sangat Widya baca. Gak apa-apa ya Widya, nampakin mukanya aja biar nggak dikira. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa la fil ardh. Man zalladzi yasfau inda illa bi'idni. Ya salah, ngawur, salah bacaannya. Ya. Bapak salah bacaannya. Sebentar, Anda bukan jadi hakim di sini, ya. Tadi sudah dibilang. Kalau bacaannya salah. Tahan dulu, saya sudah bilang dari tadi kalau narasumber lagi berbicara, Anda jangan motong. Bisa paham? Udah, Pak, bisa Bapak paham jangan emosi. Anda ini? Pak Yusuf, biarkan saya yang berhadapan dengan Nandar. Saya mau tanya tentang sholat kepada Nandar. Ya. Oke, silakan. Pak Kaceh masuk. Pak Kaceh, silakan. Baik, Pak. Saya mau bertanya kepada saudara Nandar, apakah benar sholat 5 waktu itu menyembah Allah? Tolong buktikan dalilnya. Itu saja pertanyaan saya. Silahkan jawab. 3 menit. Oke, kita tunjukkan lah ya. Pak Kaceh, Anda percaya bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup? Tunjukkan kepada saya satu ayat saja di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, ayat yang berbunyi sama dengan Yohanes 14 ayat 6. Tahan waktunya dulu. Pak Nandar, pertanyaannya Pak Kaceh tadi, itu saja yang Anda jawab. Anda nanti kemudian dikasih kesempatan untuk bertanya. Yang namanya debat itu bertanya dan menjawab. Ini bukan debat. Begitu. Enggak, begini. Pak. Ini bukan berdebat, Pak Nandar, ya. Jadi apa yang ditanyakan Anda jawab. Nanti saya kasih kesempatan Anda juga untuk bertanya kepada kepada Murtadin, ya. Jadi pertanyaannya Pak Kaceh tadi silakan Anda jawab dulu. Dulu Pak Yusuf, ya. Saya masuk ke sini di dalam rangka menguji emisi. Apakah benar Murtadin yang Anda sajikan itu ternyata ketika dites dan dia sendiri yang berinisiasi salah kaprah. Ya. Gitu loh ya. Terus kalau mau berdebat gini, itu masalah. Pak Yusuf, gini.
Sebentar, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Warnanya kurang jelas nih Pak Widya. Itu masalah salah, itu kan penilaian Anda pribadi. Itu kan penilaian Anda pribadi. Jadi Anda nggak usah sok pintar untuk menyatakan orang pintar. Bukan sok pintar, Pak. Bisa di bukan, nanti saya akan buatkan konten untuk mengcounter ini. Jadi Nandar ini turun jawab pertanyaan saya malah muter-muter kemana-mana, nggak bisa jawab ente ya. Dan pertanyaan saya sangat simpel. Jawab dong, apakah sholat 5 waktu itu praktek menyembah Allah? Tunjukkan dalilnya, gampang kan? Di Al-Quran. Halo, dengarkan saya, dengarkan saya. Pak Yusuf, kalau mau ya tentukan hari jawab apa. Dulu Nandar, pertanyaan saya. Anda tuh kelihatan bodoh kalau di sini memperlihatkan kebodohan, tahu nggak Pak Nandar? Bodoh. Ya, jadi begini ya, Pak Nandar. Tadi kan saya sudah bilang kita ini tanya jawab. Jadi tadi saya kasih kesempatan Pak KC untuk bertanya kepada Anda silakan jawab. Nanti saya kasih kesempatan Anda untuk bertanya, gitu loh. Pak Yusuf ini inkonsistensi ya. Dengarkan saya ya. Kalau mau kita berdiskusi si KC dengan saya, ayo tentukan jadwalnya di channel. Sudah sekarang saja. Karena kalau direncanakan oleh kamu, saya sering di-kick, ya. Belum tamat, belum menjelaskan udah di-kick. Saya pernah kan masuk ke Geraha Mu'alaf. Ketika jagoannya tidak bisa menjawab, saya di-kick, dikeluarin. Mereka pada ngomong dengan temannya, kalau memang Anda jago punya ilmu, sekarang buktikan. Mau hukum pidana, aku hukum perdata, silakan di sini. Mau tauhid atau mau fikih, mau Al-Quran, mau Alkitab, silakan. Dengarkan saya dulu ya, biar jawab dulu biar pertanyaan saya tadi. Gitu ya. Biar yang lain tahu. Silakan sekarang tunjukkan, jawab pertanyaan saya dulu yang tadi kan. Katanya Anda siap menjawab, silakan jawab dulu. Luluh pertanyaanmu, bahkan dikasih 2 jam 3 jam saya akan jawab ya, tapi jawab dulu pertanyaan saya tadi. Tunjukkan ayat yang bunyi. Pak Nandar, Pak Yusuf, dengarkan Pak Yusuf. Pak Yusuf, dengarkan. Dengar saya bicara dulu. Saya moderator di sini. Saya yang atur ya, bukan Anda yang atur. Tadi saya sudah kasih kesempatan Anda bertanya, ya. Nah sekarang giliran Murtadin yang bertanya, jadi Anda bisa ikuti peraturan nggak? Kalau Anda nggak bisa ikuti, saya keluarkan. Dengarkan saya dulu, saya dulu. Tadi saya sudah bikin peraturan. Dengar. Saya sudah bikin peraturan tadi, Pak Nandar, dengar baik-baik. Anda tadi saya kasih kesempatan bertanya, Murtadin sudah menjawab. Nah sekarang Murtadin yang bertanya, Anda jawab gitu loh. Dengarkan saya dulu. Tadi ketika saya menguji emisi, ya. Bagaimana Nandar menguji emisi orang Islam? Dia sendiri tidak tahu apa-apa. Yang dia uji itu cara baca, mahorejul huruf. Itu hal anak TK, Pak Nandar. Itu hal yang gak penting didengar publik. Itu yang tidak penting didengar publik. Gitu ya. Yang penting didengar publik itu kemana jalan yang lurus, ibadah yang benar seperti apa. Itu yang penting didengar oleh publik. Jadi Anda jangan ngoceh-ngoceh. Bukan ngoceh-ngoceh, ya kan? Kalau Anda memang mau berdebat dengan sudah jawab dulu pertanyaan, apakah sholat 5 waktu itu menyembah Allah seperti itu? Silakan jawab dulu. Pak KC, tolong diam dulu. Pak KC, tolong diam dulu. Ya, Pak Nandar sekali lagi saya tanya, Anda bisa ikuti aturan nggak Pak Nandar? Ya, sebentar dulu Pak Yusuf. Makanya dengarkan saya dulu. Saya beri kesempatan. Kalau sudah, saya diberi tadi saya sudah dengar. Tadi saya sudah beri. Masih belum selesai. Anda diam dulu, Pak Nandar. Tolong diam dulu. Tadi kan saya sudah buat peraturan dari awal. Ya, pada saat
Anda berdiskusi, Anda silakan bertanya, Murtadin menjawab. Nah, nanti giliran Murtadin bertanya, Anda menjawab. Tadi kan saya sudah kasih kesempatan Anda bertanya. Nah, sekarang Murtadin bertanya kepada izin, Anda. Pak, saya mau menjawab, Pak. Anda tolong jawab. Anda setuju dengan peraturan? Pak Nandar? Pak, dengarkan saya dulu, dengarkan saya belum puas. Bentar dulu. Ya, silakan Anda mau ngomong apa, silakan. Begini ya. Jadi kenapa dari modal usaha sampai modal kawin, Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Dari bayar nyicil tanpa saya masuk ke channel Pak Yusuf Manubulu karena saya tertarik dengan thumbnail yang dilihat. Kalau si Kace memang begini, kalau si Kace kalau jamnya di channel Pak Yusuf. Jangan perorangan pribadi ya. Pokoknya kamu kalau memang punya ilmu, jawab saja pertanyaan tadi, begitu ya. Udah, jawab tuh pertanyaan tadi tentang sholat. Saya belum bertanya saya kepada kamu yang jawab. rajin sholat. Saya boleh jawab nggak, Pak? Ini, Pak. Sebentar, saya Sudah, juga bisa menjawab ganti yang lain. itu. Sebentar dulu, ya. Nah, tadi saya diizinkan untuk bertanya, menguji emisi, betul enggak si Murtadin tersebut? Ternyata ketika dia berinisiatif membaca ayat kursi, salah bacaannya. Ini artinya apa? Allah menunjukkan sekali lagi saya kasih tahu ya Pak Nandar ya, untuk menyatakan salah atau benar, saya tidak butuhkan Anda untuk jadi hakim di sini, ya. Cukup sudah dibacakan, itu penonton yang menilai. Gitu. Jadi Anda di sini bukan uji bahasa Arab, ya. Bahasa Arab tidak dibutuhkan di sini. Di sini kita bicara berdasarkan dalil, berdasarkan ayat-ayat. Nah, sekarang saya mau tanya, Anda bisa ikut aturan nggak Pak Nandar? Sekali lagi saya tanya, kalau nggak saya keluarkan Anda. Saya bisa ikut di aturan, saya bisa ikut di aturan. Masalahnya saya sedang ingin berdiskusi dengan Widya, karena Widya yang menjadi peran utama pada penampilan malam hari ini. Kalau sama si Kace, oke, saya nggak ada masalah. Bu Widya sudah cukup, ya. Saya kasih kesempatan satu kali Anda bertanya kepada dia, ya. Oke. Nah, sekarang gini aturannya, Pak Yusuf, aturannya begini. Setelah saya menjawab, saya izin bertanya. Ya, nanti setelah Anda menjawab, Anda akan bertanya. Silakan, saya akan kasih kesempatan. Oke. Silakan jawab dulu pertanyaan Muhammad Kace. Ya, jawab dulu pertanyaan Kace. Oke, tadi kamu bertanya apa, Kace? Pertanyaan saya simpel. Sholat 5 waktu, apakah benar menyembah Allah itu seperti itu? Tunjukkan dalilnya. Jelas Sholat ada. 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Oke, tunjukkan begini ya. dalilnya di mana ayatnya. Oke, begini, saya jelaskan ya. Di dalam Quran surat Toha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Ya, sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Begitu. Jelas kan? Ada dalilnya banyak ayat-ayat yang berbunyi hampir sama dengan ayat ini mengenai perintah untuk melaksanakan sholat. Ya. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manifest, ya. Dia adalah pelaku firman. Dia adalah yang menerangkan, yang menjelaskan tentang bagaimana itu sholat. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya memang tidak tertulis secara
eksplisit di dalam Al-Quran, ya. Akan tetapi penjelasannya termaktub bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan perintah sholat itu sendiri, yang disebut dengan namanya hadis. Hadis itu terbagi menjadi 3, hadis fi'liyah, hadis perbuatan, kemudian hadis qauliyah, perkataan, kemudian takriri, hadis ketetapan. Sudah jelas bagaimana Islam ini sumber utamanya adalah Al-Quran. Lalu yang kedua adalah sumbernya adalah sunnah atau hadis yang sahih. Begitu Pak Aceh. Nah, sudah saya jawab. Sekarang tunjukkan kepada saya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapak kecuali melalui aku. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan ketiga Injil ya, Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kalau ada perkataan yang sama seperti Yohanes 14 ayat ke-6, saya dibaptis malam ini juga. Baik. Oke, Pak Aceh silakan. Saya akan jawab. Ya, terima kasih jawabannya Pak Nandar. Jawab juga jadi pertanyaan jelas, saya. Jawab ya, juga pertanyaan. Jelas pemirsa, Nandar baru saja menjelaskan bahwa umat Islam itu berpedoman kepada Al-Quran. Jelas kan? Tapi sholat 5 waktu tidak ada di Al-Quran. Selamat berpikir para penonton. Tapi sholat 5 waktu Nandar sendiri mengatakan tidak ada di Al-Quran. Itu sangat jelas Nandar barusan mengatakan ya. Jadi saudara-saudara umat Islam dimanapun Anda berada yang mendengarkan malam hari ini, bahwa Nandar sudah menjelaskan sholat 5 waktu tidak ada di Al-Quran. Saya akan menanggapi mengenai dalil Al-Quran yang dibacakan oleh Nandar. Bahwa dalil yang tadi yang disebutkan oleh Nandar tidak menyebutkan sholat 5 waktu di situ. Aqimi sholat lidikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tidak, dirikanlah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan sholat 5 waktu, dan sholat zuhur itu semuanya ada 8 rakaat. Pasti berontak, oh 4, 8. Saya sering melakukan 8 rakaat. Yang pertama sebelum sholat zuhur itu sholat sunat 2 rakaat. Tama sholat 4 rakaat jadi 6. Ba'da sholat zuhur 2 rakaat lagi jadi 8 kan. Sholat zuhur itu 8 rakaat. Izin Mbak, dimanapun Anda berada, bahwa sholat itu tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi dari mana? Itu mungkin dari kitab karangan manusia. Itu saya minta penjelasan apakah sholat 5 waktu ibadah kepada Allah. Nandar tidak bisa menunjukkan dalilnya, tidak bisa menjelaskan bahwa as-sholatu ibadallah, tidak ada. Nah disinilah para penonton yang menilai apakah Muhammad Kaceh yang benar atau yang Nandar yang berantakan. Silahkan penilaian ada pada Anda. Malam ini Anda diberkati Tuhan. Menambahkan belum 33 menit lagi, 33 detik lagi. Jadi jelas malam ini penonton diberkati bahwa tahu ajaran Islam itu menyimpang dari Al-Quran. Itu saja. Terima kasih. Oke. Pak izin Pak, boleh menjawab Pak? Sebentar. Nanti saya kasih kesempatan. Sebentar. Si Kaceh saya bertanya nggak dijawab. Sedangkan saya ditanya, saya menjawab seutuhnya. Sekarang jawab pertanyaan saya. Ya, seandainya ada Yohanes 14 ayat ke-6 terdapat di dalam Matius, Markus, dan Lukas, saya dibaptis detik ini. Kalau saya dibaptis semua ya pasti akan viral karena saya memahami bahasa Ibrani, bahasa Arabik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, tolong tunjukkan di dalam baptis tidak pernah sekali Yesus membaptis, detik ini juga saya dibaptis. Tolong tunjukkan Kaceh kepada saya. Pertanyaan saya cukup sangat sederhana sekali. Ini artinya apa? Fondasi Kristen ini nggak kuat. Yesus tidak pernah seumur hidup membaptis orang. Justru akulah jalan kebenaran dan hidup, itu pun salah terjemahannya.
Tolong Kak jawab, atau yang lain silahkan membantu. Karena jelas Roh Kudus aja tidak terdapat di dalam Torah, nggak ada Roh Kudus. Oke, saya jawab. Satu kalimat, oke bisa langsung jawab ya. Satu kalimat Yohanes 14 ayat 6, di situ sangat jelas. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kata ini harus ada di Matius, di Markus, itu beda kitab, teman. Beda judul, beda topik, ceritanya lain. Tidak mungkin satu kalimat ditaruh di beberapa kalimat, karena Alkitab yang sempurna itu runut ceritanya, beda dengan Al-Quran. Ingat saudara, malam ini saudara mendengar, mungkin Anda akan kaget, bahwa di dalam Al-Quran ada pesan setan, yaitu pesan jin. Di dalam surat 72 Al-Quran, yaitu surat jin. Nah ini yang publik harus tahu, bahwa di Al-Quran ada surat jin. Ya, surat 72 namanya surat jin. Di Al-Quran ada binatang, yaitu Al-Baqarah, sapi betina. Kamu nggak menjawab pertanyaan saya. Al-Ankabut, laba-laba. Pokoknya di Al-Quran tuh banyak binatangnya. Jadi tidak salah kalau saya katakan Al-Quran ada pesan jinnya. Jadi jangan salahkan kalau ada umat Islam itu jadi pengikut jin. Nah, ketika jadi pengikut jin, surat Al-A'raf ayat yang ke-179 di sini dikatakan bahwa pengisi neraka jahanam itu akan dipenuhi dengan jin dan manusia, dan manusia ya. Coba lihat di dalam surah Al-An'am, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Tuh, huruf original teksnya juga ada jin, wal insi, dan manusia. Artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Makanya yang membaca Quran ini membaca pesan jin, hati-hati. Jadi temannya jin. Ya, sadar lain di Al-Quran itu ada surat jin. Jadi jangan-jangan Anda yang Anda baca itu hanya pesan-pesan jin gitu ya. Huruf panjang pendek itu kata jin, artinya nggak ngerti ya. Huruf original teksnya Arabnya juga jin dan manusia. Jadi terjemahannya sama. Itu. Jadi jelas, yang akan masuk memenuhi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Mudah-mudahan Pak Nandar bertobat malam ini. Pak Yusuf. Oke. Shalom Pak Yusuf. Shalom. Ya, shalom Pak. Shalom. Pak Yusuf, kasih saya 3 menit, sama tolong siapkan kolam baptisan Pak Yusuf. Ya. Baik. Oke, Pak Yusuf, tolong siapkan kolam baptisan, kasih saya 3 menit. Tolong bukakan Matius 21 ayat 32. Ya. Di situ Yesus mengatakan dia adalah tentang jalan kebenaran. Tolong dilihat. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Ini kata Yesus loh. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan pembuang sudah percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihat, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya. Itu Yesus yang mengatakan loh. Yohanes telah menunjukkan jalan kebenaran, tapi kamu tidak percaya tentang apa perkataan Yohanes. Kedua, apakah Yesus tidak pernah membaptis? Bukakan Yohanes 3 ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Yesus membaptis loh di situ loh. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Kolam baptisannya tolong disiapin Pak Yusuf. Oke. Masih ada yang mau ditambahkan Pak Amin? Enggak, dia kan minta 2 tadi. Habis itu dia minta dibaptis. Sekarang Pak Yusuf siapkan kolam baptisan. Iya. Ini makanya buktikan ya bahwa jalan kebenaran itu terdapat di dalam Matius, dan juga tentang baptisan yang Anda tanyakan itu sudah dijawab tadi ya. Jadi bagaimana keterangan Anda? Bisa dipegang nggak mulut Anda?
Siap dibaptis? Oke, kalau siap dibaptis. Selamat menjadi murtadin. Haleluya. Mana saya ini ya. Pertama, tidak ada Yohanes 14 ayat ke-6 di dalam ayat yang lain. Tidak ada, itu hanyalah asumsi. Yang kedua, tidak ada ayat secara, coba ditunjukkan kepada saya. Sinyalnya yang buruk. Izin Pak, menurut saya buat aturan dulu Pak itu. Iya, 3 menit aturannya. Oke, tadi kan sudah dijawab sama Pak Amin Wijaya di dalam tunjukkan ayatnya. Tidak ada. Kan pertanyaan saya yang pertama adalah Yohanes 14 ayat ke-6. Anoki hadere Ahmed Fahayim, itu kan? Pak Nandar, di sini nggak usah pakai bahasa Ibrani ya. Saya pada saut-sautan nggak jelas. Bukan masalah bahasa Ibrani itu bahasanya Yesus. Tidak ada ayat yang serupa. Nah, yang dilampirkan tadi itu, Pak Nandar, tolong diam dulu. Penonton kita semua bahasa Indonesia, jadi kita nggak usah ke Ibrani-Ibranian, nggak usah ke Arab-Araban, ya. Kita bahasa Indonesia saja. Dan Tuhan itu mengerti semua bahasa. Perjanjian lama itu bahasa aslinya bahasa Ibrani. Meneng cowok. Sudah tahu, tapi bukan sudah bahasa Yunani. Ini artinya apa? Ini artinya, ya, jadi tolong tidak usah pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tidak usah pakai bahasa seperti itu ya. Bahasa kalau Anda gitu, juga Anda gulung tikar saja. Tadi kan Udah Pak Yusuf, nggak usah repot-repot. Pak Yusuf tinggal siapkan kolam baptisan. Di sini penonton yang jadi saksi, Pak Aceh jadi saksi. Ya, Pak Yusuf sama Pak Aceh yang baptis dia sekarang. Pak Aceh udah siap membaptis Nandar bahwa Yesus pernah membaptis. Yesus dan membaptis. Gitu. Ya. Lampirkan ayatnya, bahasa Yunani Ibraninya. Lu jangan ngeles kemana-mana. Udah jangan ngeles kemana-mana. Sekarang Al-Quran Anda yang Anda pakai, apakah Al-Quran pada saat seperti zamannya Nabi Muhammad Anda pakai yang bahasa Arab gundul? Kan enggak juga. Nah, ini yang namanya umat terjemahan. Ini kan Arab modern. Nah, ini namanya umat terjemahan. Nih saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Teman-teman, lu juga banyak pakai yang terjemahan. HMC segala juga nggak bisa. Kemarin juga di sini juga banyak ya pakai terjemahan, nggak bisa pakai bahasa Arab. Jangan ngomong terjemahan. Departemen Agama memunculkan Al-Quran terjemahan itu adalah untuk umat Muslim, bukan untuk umat Kristen. Gitu. Kolam baptisannya udah lompat KC Pak Yusuf. Kolam baptisan apa? Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Pak. Ya kan? Pak, udah 3 menit, Pak. Coba tunjukkan ayatnya. Enggak ada. Sudah 3 menit. Sudah 3 menit, Pak. Gantian, Pak. Iya. Ya, ntar. Oke, sekarang saya kasih kesempatan kepada Pak Umar. Silakan Pak Umar. Kaum muslimin, demikian tadi ya, di mana mereka itu sangat ketakutan ya ketika dibacakan teks aslinya ya, takut ketahuan bahasanya kitabnya itu adalah kitab yang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya tertulis di dalam teks asli. Nah, seperti apa yang saya sampaikan kaum muslimin ya, bahwasanya mereka menipu kita umat Islam ya, dengan lesan-lesan mereka, dengan tipu daya mereka ya, dengan perilaku mereka, supaya memikat umat Islam ya, dapat memikat umat Islam murtad dari agamanya, dan umat Islam pun akan terpikat dan murtad dari agamanya jika mana kita selaku umat Muslim tidak peduli pada agamanya. Maka pertolongan Allah itu tidak akan sampai pada kita jika mana kita sendiri tidak mau menolong agama Allah. Yang dikata menolong agama Allah itu kita mesti menjaga sanak famili kita, menjaga lingkungan kita, menjaga sesama muslim karena bersaudara, jaga akidah mereka ya kan, dan saling ingat mengingatkan, saling memberikan pengajaran, saling bantu membantu ya, saling berkasih sayang. Itulah muslim, karena memang itu perintah Allah melalui rasulnya, yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian yang dilakukan oleh para murtadin ya, ataupun
anak buah Manubulu CS ini sangat sangat berbahaya sekali ya bagi umat muslim, karena memang bagi umat muslim yang awam ini pasti akan percaya dengan hal yang mereka buat atas tipu daya mereka ini ya, atas lesan-lesan mereka. Maka dari itu kita wajib rapatkan barisan dan saling mengingatkan dan saling membimbing satu dengan yang lain ya, saling berkasih sayang, saling bantu membantu, saling saling memperhatikan. Oleh karena kita sesama muslim ini saudara, tidak pandang suku, tidak pandang kulit, tidak pandang warna rambut, tidak pandang warna kulit, tidak pandang bahasanya ya. Jadi karena memang Islam ini adalah pemersatu umat ya, dari mana golongannya itu Allah tidak pertanyakan itu, tapi masalah keagamaannya, di mana Islam itu menjadi sebuah saudara, sakit satu maka mesti sakit semua akan merasakan pedihnya ya kan. Nah jadi mesti kita rapatkan barisan, saling tolong menolong ya sesama muslim. Dan tak lupa pula ya, mohon maaf jika mana ada video ya yang pagi tadi saya upload, banyak yang berkomentar saya tidak dapat membalas oleh karena saya sibuk. Saya mesti melakukan hal-hal ya untuk memenuhi kebutuhan hidup itu ya. Jadi mohon maaf jika mana ada komentar-komentar di video saya ini tidak saya balas, tidak terbalaskan oleh saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon saya atas keridhaan ya, semoga kaum muslimin ridho jika mana saya tidak belum dapat membalas. Insya Allah kalaupun ada masanya, ada kesempatannya, pasti akan saya balas insya Allah ya. Jadi usaha risau insya Allah pasti akan saya balas. Nah untuk kaum muslimin, terima kasih sekali atas dukungannya, atas semua kontribusi yang diberikan kaum muslimin pada channel saya. Insya Allah dimana kedepannya kita akan bangun sebagaimana janji saya dahulu ya, kita akan berbagi kepada umat itu ya. Dan untuk kaum muslimin yang menonton ya, terus tidak skip iklan, terima kasih saya pun ucapkan, karena memang disitulah kita hanya memberikan kaum muslimin ini, saya hanya memfasilitasi para kaum muslimin untuk bersedekah ya, hanya melalui cara kita menonton, di mana selain daripada hiburan juga kita dapat bersedekah, dapat beramal saleh ya, di mana akan menjadikan sebuah syafaat bagi kita semua ya, di mana Allah akan pertanyakan tentang bagaimana kontribusi kita di dalam Islam, sejauh mana kepedulian kita kepada Islam itu ya. Jadi terima kasih saya pun ucapkan, dan semoga Allah balaskan jannah sebagai imbalan ya, di mana para kaum muslimin berikan kontribusi ya pada channel saya ini. Insya Allah kita semua akan Allah imbalkan jannah atas dari apa yang kita usahakan ini insya Allah ya, karena ini hanya memfasilitasi saja saya ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.